Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Duga Motovlog. Selamat datang lagi di channel ini. Jadi di video kali ini aku akan membahas ini ya, tentang all new Aerox ya, yang Y Connect. Nah, menuju ke topik pembahasan, jadi aku di sini mau membahas tentang si all new Aerox 155 ya, yang Y Connect. Jadi kalau ngomongin soal fitur, si Yamaha Y Connect itu kan dia bisa dikonekkan ini ya ke HP ya, ke HP penggunanya ya. Dari situ kalau kita misalnya kita udah mengkoneksikan dengan HP kita melalui Bluetooth, kalau nggak salah sih melalui Bluetooth ya, nanti di tampilan si speedometer itu akan menampilkan berbagai macam notifikasi. Jadi kalau di Y Connect itu nanti kita bisa melihat notifikasi telepon, SMS, email. Terus kita bisa juga melihat rekomendasi perawatan, malfunction notification, terus eco mode. Lalu fitur selanjutnya adalah kalau soal speedometer itu tadi ya, dia Y Connect dan masih full digital. Oh ya, hazard. Dia ada hazardnya yang di Aerox baru itu ada hazard. Aku ini memberi penilaian berdasarkan website resmi Yamaha ya. Jadi di website resmi Yamaha itu disebutkan kalau dia punya fitur hazard. Kalau masalah pengereman itu masih sama ya, depan masih cakram dan yang belakang ini masih tromol sih. Nah, kalau menurutku dengan cc motor Aerox yang 155 cc ini, harusnya sih di yang terbaru ini sih udah dibekali sama ini ya, double disc brake ya, depan belakang, karena tenaganya yang lumayan gede gitu kan. Tenaganya kalau untuk di kecepatan tinggi itu lumayan juga, jadi harus membutuhkan pengereman yang mumpuni. Kalau untuk pengereman sih sama, depan disc brake, belakang masih tromol itu tadi. Terus fitur lainnya kalau untuk kaki-kaki, nah kalau untuk kaki-kaki nih, kalau untuk kaki-kaki dia masih sama juga, yang depan masih teleskopik, yang belakang juga masih biasa. Cuman aku nggak tahu juga nih ya, kurang info juga, kalau kan ada yang pakai tabung gitu ya, tapi aku nggak tahu nih dia shock belakang tabungnya itu untuk semua tipe atau untuk tipe tertinggi aja untuk shock belakang yang tabung itu. Karena kalau dilihat dari website Yamaha itu fitur-fiturnya ada shock tabung. Cuman aku nggak baca lebih lanjut lagi kalau shock tabungnya itu untuk semua tipe atau untuk tipe tertinggi aja gitu. Terus fitur lainnya, kalau ngomongin fitur yang mencolok tadi ya memang Y Connect itu tadi ya, Yamaha Connect itu tadi, karena dia memang sangat membantu banget sih kalau menurutku. Jadi kita bisa tahu apa aja yang terjadi di motor kita. Jadi kita untuk menganalisis itu gampang. Misalnya kalau terjadi error itu kan, motor ini kan, motor Aerox itu yang all new itu kan dia otomatis sudah banyak sensor ya. Jadi untuk memudahkan menganalisa kerusakan, jadi dia diciptakanlah Y Connect itu sendiri. Jadi ya cukup membantu, cukup memudahkan juga. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan jauh nih, terus tiba-tiba HP kita ada telepon gitu misalnya ya, itu kan kita bisa ngelihat, bisa muncul di speedometer apa ya kalau nggak salah ya, notifikasi itu nanti kita bisa muncul di situ. Jadi kita bisa tahu nih telepon dari siapa, misalnya kita penting gitu, telepon penting ya, kita bisa berhenti dulu, minggir dulu,
angkat telepon dulu, habis itu lanjut jalan lagi gitu. Jadi membantu banget sih si ini Y Connect itu, memudahkan penggunanya, sangat memudahkan. Jadi apapun yang ada di motor dan yang terjadi di motor itu bisa tahu ya. Jadi kita bisa sangat terbantu banget dengan si Yamaha Y Connect itu, karena semua informasi tentang motor bisa bisa dilihat dari fitur itu ya, dari fitur yang udah disediakan sama Yamaha itu tadi ya. Lalu fitur selanjutnya itu nggak membahas soal fitur lagi, tapi membahas soal bentuk ya. Jadi kalau soal bentuk ini pasti banyak teman-teman juga bilang kalau pas rilis pertama kali ya, terutama itu kok lampu depannya mirip Vario sih gitu. Pasti teman-teman mungkin banyak yang komentar kayak gitu juga ya, kok mirip sama Vario sih lampunya gitu ya. Bisa dibilang memang ada kemiripan, tapi dia nggak bener-bener 100% mirip si Vario ya, karena aku sendiri pernah lihat langsung tuh. Lagi dalan opo lagi. Iya, kalau aku sih senang dengan desain Aerox yang baru itu. Terus, soal tangki bensin. Nah, ini dia nih, karena kan mungkin juga banyak teman-teman yang mengeluhkan tentang si Aerox yang lama itu tangki bahan bakarnya kecil. Nah, untuk si Aerox baru ini, dia tangki bahan bakarnya itu adalah 5,5 liter, yang dimana kalau di Aerox lama itu cuma 4,6 liter. Jadi selisih 900 mili ya, 900 mililiter ya, iya 900 mililiter ya, lumayan lah ya. Jadi kalau misalnya kan banyak nih teman-teman dulu bilang pengguna Aerox yang lama ini kan cuma 4,6 liter, jadi pasti banyak yang komentar kalau pakai Aerox nanti jadi sahabat Pertamina atau sahabat pom bensin gitu ya, karena memang tangki bahan bakarnya cuma 4,6. Ya nggak nyalahin juga sih kalau misalnya banyak yang beranggapan kalau tangkinya itu kurang gede ya, karena memang dengan kapasitas mesin yang seperti ini tangkinya memang bisa dibilang tergolong kecil. Dan kalau misalnya kita hitung-hitung ya soal tangki lagi ini, kalau misalnya kita hitung-hitung, misalnya kan rata-rata kalau dilihat dari rata-rata, kalau aku sendiri ya, kalau pemakaianku itu sih biasanya aku rata-rata 1 liter itu 33 km, atau ya kalau lagi irit bisa sampai ini 40 km per liter nih bisa teman-teman lihat 40 km per liter. Jadi dengan tangki 4,6 liter dan konsumsi bahan bakar itu 40 km per liter gitu ya, lumayan bisa dihitung. Berarti bisa sampai, kalau 4,6 liter dengan konsumsi bahan bakar 40 km per liter bisa sampai 170 sekali full tank, bisa untuk menempuh jarak sampai 170 km ya. Tergantung tangan juga sih ya, tergantung tangan dan kondisi jalannya seperti apa. Nah, kalau Aerox yang baru ini 5,5 liter dengan mesin basic yang sama, mungkin ya basic mesin yang sama dengan konsumsi, hitunglah kita karena mesinnya sama, anggap aja konsumsi bahan bakarnya juga 40 km per liter dengan tangki 5,5, berarti bisa sampai 200 atau bahkan lebih, 200 km lebih dengan konsumsi 40 km per liter dan tangki yang 5,5 liter. Itu bisa lebih mungkin ya, 200 km lebih ya, tergantung kondisi jalan dan gimana kita membawanya ya. Kalau menurutku soal bahan bakar, kita sebaiknya mengikuti anjuran aja sih ya, mengikuti anjuran aja. Jadi kita
harus tahu kompresi motor ini berapa. Jadi kita bisa menentukan jenis bahan bakar yang kita pakai, yang itu nanti akan berhubungan dengan keawetan mesin itu sendiri. Jadi nggak mudah ngelitik gitu ya kalau misalnya kita pakai bahan bakar yang sesuai dengan rekomendasi. Kalau untuk bagasi, bagasi kayaknya sama deh kalau aku lihat dari gambar ya, nggak ada yang beda kapasitasnya. Cuman yang nggak tahu juga, siapa tahu di sini ada temen-temen yang punya kedua varian ini, Vario lagi, Aerox lama dan Aerox baru, mungkin bisa dibandingkan secara mata aja ya, maksudnya nggak usah diukur dengan proper gitu, nggak usah. Jadi mungkin untuk video membahas tentang all new Aerox ini sampai sini aja dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa supportnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.